kita akan nyimpulin apa aja yang udah kita bahas dalam materi tektonisme, di mana tektonisme itu adalah salah satu tenaga endogen yang menyebabkan perubahan letak atau bentuk pada permukaan bumi. Nah, tektonisme itu ada dua jenis ya kan? Yang pertama adalah epirogenetik dan yang berikutnya adalah orogenetik, ya kan? Masih ingat? Nah, kalau epirogenetik itu ada yang positif, terus ada juga yang negatif, di mana kalau positif itu terjadinya penurunan daratan, sementara kalau negatif itu adalah kenaikan daratan. Dan proses yang terjadi dalam epirogenetik itu dalam waktu yang sangat lambat dan meliputi wilayah yang luas, sehingga tidak terasa ada perubahan signifikan pada gerak epirogenetik. Sementara yang kedua, orogenetik. Nih, orogenetik itu ada dua juga. Yang pertama adalah bentuk lipatan, yang kedua patahan. Nah, kalau lipatan dia tuh agak lambat tapi lebih cepat daripada gerakan epigenetik, terus membentuk yang namanya gelombang. Sementara kalau patahan dari namanya udah jelas dan gambarnya bahwa ini terjadi secara cepat sekali dan menyebabkan pecahnya lapisan bumi atau pecahnya batuan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kalau tadi epirogenetik secara umum itu cirinya adalah proses yang lambat waktunya dan meliputi wilayah yang luas, sementara kalau orogenetik itu prosesnya cepat. Jadi sebaliknya prosesnya sangat cepat dan meliputi wilayahnya yang sempit juga. Jadi perubahannya itu lebih signifikan seperti bentuk lipatan dan patahan ini. Nah, setelah membahas ini semua, jadi kita tahu kan dari yang intro tadi apakah si tektonisme itu berhubungan nggak sih sama yang namanya gempa bumi? Nah, ternyata tektonisme itu ada yang proses lambat dan juga meliputi wilayah luas, ada juga yang prosesnya cepat secara tiba-tiba dan meliputi wilayah yang sempit, sehingga bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Apalagi kalau misalkan kejadiannya itu terjadi dalam skala yang besar, bahkan hingga merusak fisik dan non-fisik dari permukaan bumi. Nah, jadi materi tektonisme ini akan menjadi awalan nih untuk materi berikutnya ya. Materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan seisme atau gempa bumi. Karena tektonisme itu merupakan salah satu sumber tenaga terjadinya gempa bumi, yaitu salah satunya itu dengan yang orogenetik ini nih. Dalam waktu yang cepat dan wilayah yang dicakup itu sempit, apalagi skalanya besar, dia pasti akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan letak dan juga bentuk muka bumi. Jadi lo kalau udah paham dasar-dasarnya di tektonisme, lo bisa lebih paham lagi nanti di materi berikutnya karena ini masih berkaitan banget teman-teman. Tapi sebelum masuk ke seisme, kita akan bahas dulu tentang vulkanisme. Jadi lo bisa bandingin apa sih bedanya tektonisme dan juga vulkanisme sehingga nanti di setelahnya kita bisa tahu nih, seisme itu ada macam-macam penyebabnya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya ya.